Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tanah barat yang luas luar biasa. Sejak zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak orang luar biasa yang dilahirkan. Namun, industri budidaya tanah barat seperti timur, kecuali untuk dua wabah terbatas dari Perang Suan selama ribuan tahun, telah sangat sunyi. Sehingga bahkan master yang bisa terbang dapat dianggap sebagai dewa manusia oleh orang-orang biasa. Chen Nan memimpin lebih dari 1000 master Suanji, bergegas ke tanah barat dengan kekuatan besar, dan tiba-tiba menyebabkan kegemparan besar. Manusia biasa melihat bahwa beberapa orang dapat terbang di udara, dan itu bukan satu orang, itu orang kulit hitam, dan hampir 1000 orang. Tiba-tiba, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Banyak orang di pasukan Suanji telah beribadah. Seluruh tanah barat mendidih. Tentu saja, yang paling tegang adalah Tuan Suanji dari tanah barat. Banyak tuan senior sudah mulai mengatur tenaga kerja untuk mempersiapkan perang. Dalam sejarah, lebih dari satu perang pecah antara timur dan barat, setiap kali darah mengalir ke sungai, dan tulang-tulang menumpuk di pegunungan. Saat ini, tuan dari realem bumi mendalam bumi timur telah menginvasi dalam skala besar, sehingga mereka tidak membuat orang tua ini gugup. Hanya dalam setengah hari, Chen Nan dan mereka bertemu banyak master terbang di jalan, orang-orang ini menatap mereka dari jauh, dan sepertinya menunggu pesanan dan menunggu pengikut. Chen Nan segera mengerti apa yang mereka khawatirkan. Dia tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman. Jika itu benar-benar menyebabkan perang antara timur dan barat, dia menjadi orang berdosa selamanya. Dia menatap langit dan berteriak seperti suara gemuruh, tiba-tiba menyebar 100 mil jauhnya. Teman-teman situ yang terkasih, seseorang datang ke Guibao hari ini, dan kami tidak ingin menimbulkan perselisihan antara timur dan barat. Kami hanya ingin pergi ke tingkat neraka ke-18, dan jangan salah. Meskipun dia sangat tulus, tetapi dengan begitu banyak tuan, siapa yang bisa merasa nyaman? Para master situ masih mengikuti tanpa kesulitan, dan semakin banyak orang berkumpul. Lapisan neraka ke-18 terkubur di bawah kota suci Bidan, tempat yang sangat istimewa, menyegel banyak raja iblis yang terkenal dalam sejarah. Namun, setelah tahun-tahun yang tak berujung berlalu, banyak nama orang telah dimusnahkan dalam sejarah. Secara bertahap itu dilupakan oleh orang-orang, dan ketika banyak karakter misterius disegel, dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui. Neraka di bawah kota suci adalah penjara paling terkenal antara surga dan bumi. Meskipun Chen Nan tidak terbang sejauh mungkin dan disinkronkan dengan banyak master Suanji, kecepatan penerbangannya juga sangat menakjubkan, tetapi kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka telah melintasi kekaisaran Yulen paling timur dan memasuki medan perang benua barat tengah. Ada ratusan negara di sini, yang merupakan tempat penyangga antara 4 kerajaan utama di benua barat, Sinlan, Manro, Latvia, dan Kel. Seringkali merupakan kota untuk belajar sebagai negara. Setelah memasuki area ini, para master dari realem mendalam dari barat telah mencapai 7 atau 800 orang, sehingga mereka tidak lagi terlalu khawatir, bahkan jika kecelakaan terjadi, mereka dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Tentara yang terbang di udara bahkan lebih luar biasa, para pembudidaya ini mengendalikan awan, menginjak senjata sihir, atau mengendalikan naga, dan membuat semua orang terpana ketika melewati berbagai kota manusia. Setelah melewati tanah pertempuran, itu adalah gurun emas yang besar, dan melalui padang pasir yang luas ini, Anda benar-benar akan memasuki ranah kota suci Bidan. Setelah tiba di sini, Tuan Suanji di wilayah barat telah sepenuhnya melampaui Tuan di Suanji wilayah timur. Lebih dari 1.500 tuan pirang, atau mengendalikan Senlong, atau meletus dalam semangat juang yang sengit, menatap Chen Nan di langit. Suasananya sangat tegang. Tapi Chen Nan tidak peduli, mengambil kultivasi saat ini sebagai contoh, jika kedua belah pihak benar-benar pergi berperang, dia akan berani naik dan berlari sendiri. Terbang ke gurun besar yang tak berujung ini, Chen Nan merasakan emosi yang tak terbatas. Di padang pasir yang besar ini, ia mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati yang tak terlupakan. Pada saat itu, ia membunuh 8 tuan dunia dan menciptakan legenda dunia. Sini, pemimpin pinggiran gereja cahaya, ksatria naga kembar dari gereja ke-8, saudara-saudara yang keluar dari Dujia Suanji, semuanya telah menghilang, dan 8 tuan jatuh karena pertukaran dengan reputasi epik Chen Nan. Berbaris di tulang-tulang musuh yang kuat, ribuan orang terbang ke padang pasir, dan hanya ada 2 naga dan Nalan Ruoshui di samping Chen Nan. Mereka menjaga jarak dari semua orang. Nalan Ruoshui awalnya ingin meninggalkannya, tetapi dia tampaknya merasa bahwa tidak ada banyak waktu di dunia, dan ingin meninggalkan waktu yang perlu diingat. Namun, hal-hal cenderung sebaliknya. Ledakan. Tanpa angin dan tidak ada awan, langit meledak. Booming. Guntur terdengar tanpa henti, cahaya bersinar di atas langit, dan guntur memekakkan telinga. Oh, Tuhan, langit sudah retak. Lihat, Baby Dragon menatap langit dengan terkejut, menunjuk dengan sepasang cakar kecil karena terkejut. Gao Tian hancur, cahaya ilahi besar turun, seperti pilar langit yang terhubung ke tanah dari kehampaan yang pecah, dan kemuliaan suci berdesir dari balok seperti gelombang air. Lebih dari selusin malaikat tingkat tinggi bersayap 6 terbang turun dari langit di sepanjang sinar cahaya, semuanya berkibar putih, penampilan cantik, memancarkan suasana suci, dan puluhan malaikat kecil yang lucu menari dan terbang selanjutnya, mengungkapkan cahaya ilahi. Tidak peduli itu adalah master dari realem bumi mendalam bumi barat, atau semua orang di bumi timur, mereka terkejut. Para dewa alam surga telah datang ke bumi, dan mereka dapat melihat bahwa sinar besar cahaya adalah saluran ruang angkasa yang misterius. Penalti. Tuhan berkata, sayap malaikat yang gemuk.
Bayi naga berbisik, aku sudah makan sayap ayam panggang, sayap angsa panggang, aku belum makan sayap malaikat panggang, aku tidak tahu apakah rasanya enak. Gerutuan di matanya terus berputar. Ledakan. Ada suara drum dari Gaotian di atas seberkas cahaya besar, dan tubuh Nalan Ruoshui tiba-tiba bergetar. Bum bum bum. Setelah 3 drum berbunyi, mata hitam Nalan Ruoshui tiba-tiba meledak menjadi 2 lampu emas, tubuhnya bergetar berulang kali, dan akhirnya memegangi peluit rambutnya dengan jelas. Ah! Ledakan. Sayap putih membentang, Nalan Ruoshui melayang di udara, berbalik menghadap Chen Nan, dan mendesah dalam-dalam, berkata, aku akan pergi, Chen Nan, hati-hati. Kenapa? Apakah itu karena drum dari surga memanggil mereka? Mengapa kamu harus mendengarkan pengaturan mereka? Chen Nan berbalik dan berteriak keras ke langit, hari ini, saya berdiri di sini bersama Chen Nan, dan saya melihat bagaimana Anda dapat memanggil Naran kembali ke surga dari tangan saya. Bum bum, drum Tuhan terus tinggi dan bergegas dari atas, tubuh Nalan Ruoshui meledak dengan tenda emas yang mempesona, dia memandang Chen Nan dengan agak sedih, dan berkata, darah malaikat jihad mengalir di tubuhku, sekarang drum yang diturunkan dari klan jihadisku sudah berbunyi bagiku. Aku tidak bisa melawan keinginan drum dewa yang dibuat oleh para leluhur. Aku harus kembali ke surga. Lingkaran pemanggilan telah dibuka dan menembus langit dan bumi, hanya menungguku untuk masuk. Petik 2. Chen Nan mendengus, melangkah keluar dalam kehampaan, dan langsung memasuki seberkas cahaya yang sangat besar. Dia memandang ke langit dan berteriak, biarkan aku bersembunyi. Lusinan malaikat tingkat tinggi dan puluhan malaikat kecil di dalam merasa bahwa tubuh mereka tampaknya dipenjara dan kemudian dibuang seperti perahu kecil di laut. Chenan yang Tian meraung, darahnya didirikan, dan dalam sorotan cahaya, dia meninju ke atas ke langit. Ledakan. Energi sihir sombong yang gelap dan seperti tinta langsung menelan sinar cahaya yang terang, dan kekuatan agung ketika gelombang laut Cina Timur naik ke langit, menyapu ke langit. Roh jahat yang besar dan menakutkan bergegas ke surga di sepanjang saluran luar angkasa yang diciptakan oleh arai pemanggilan. Drum tiba-tiba berhenti dari tinggi di atas, dan ledakan kemarahan terdengar. Siapa yang berani menghancurkan dewa surgawi? Paksaan besar jatuh ke tiang cahaya. Chen Nan mendengus dingin dan naik ke udara, tubuhnya seperti meteor naik ke langit dan bergegas. Lalu dia melambaikan tangan ajaib, dan pada saat yang sama menembakkan tangan untuk menghancurkan langit. Tinju mematahkan pemaksaan suci yang mengalir deras, dan tangan-tangan gelap dari langit dengan ganas dicetak ke langit yang cerah. Gao Tianzi mendengar suara yang membara, dan pada saat yang sama terdengar seruan. Dengan suara, booming, langit-langit terbuka lebar, dan cahaya keemasan bersinar ke dunia. Puluhan tokoh emas berdiri di cahaya keemasan yang indah dari langit, dan paksaan yang kuat menjulang. Banyak Master Suanji diam-diam ngeri, banyak orang merasa agak tak tertahankan. Chen Nan berteriak ke surga dan berteriak, dengarkan Tuhan surga, dengarkan aku hari ini, Chen Nan ada di sini, dan aku ingin memanggil Nalan Ruoshui untuk masuk surga, pertama-tama tanyakan padaku tangan-tangan ajaib ini. Chen Nan berdiri menjulang di seberkas cahaya besar, rambutnya panjang dan tidak berangin, dan dia menatap dingin ke langit. Meskipun sejumlah dewa utama disandingkan di atas, dia menghadap dengan bangga. Apakah itu adalah master dari Realm Deep Earth Realm, atau banyak orang kuat dari barat, semua diam-diam dikejutkan oleh gerakan liar Chen Nan saat ini. Ini gila. Berani menantang dewa utama surga, ingin melawan Tuan Raja Dewa Digital, terlalu sombong dan sombong. Chen Nan, kamu terlalu sombong. Benarkah kamu, manusia fana, dapat mengendalikan masalah Tuhan, atau menghindarinya dengan cepat, kalau tidak kamu akan dihancurkan oleh semua bentuk. Suara agung datang dari surga, dan hukuman dari Tuhan di udara, cahaya keemasan terang membelah menuju Chen Nan. Chen Nan berdiri dengan bangga, dan Ren Jingwang bergegas, dan cahaya hukuman Tuhan dengan cepat menghilang ketika dia bergegas kepadanya. Darah berkibar, dia berteriak ke surga dan berteriak, apakah benar bahwa Anda memiliki kata akhir? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa gurun ini di dunia saya memiliki kata akhir. Saya ingin memanggil Naran Ruoshui untuk memasuki dunia, Anda turun, itulah yang akan dilakukan Chen Chen. Chenan berdiri di sorotan besar saluran cahaya, menghadap alam dewa langit dengan keras, seseorang yang berani menantang prestasi surgawi dari beberapa dewa-dewa, benar-benar orang yang berani. Baik penguasa realem mendalam timur dan orang kuat dari wilayah barat merasa sangat terkejut. Dewa utama mengerutkan kening, dan mereka tahu bahwa pria sombong di bawah ini memang masalah. Nama Chen Nan sudah mengejutkan surga. Dia pertama kali menjarah kuil guntur di wilayah barat, membuat wajah dewa guntur hilang, dan menjadi bahan tertawaan dari alam surga. Kemudian dia bertarung melawan alam surga timur dan menggerutu dengan beberapa raja dewa. Meskipun terjadi pengepungan, dia selamat dengan luar biasa. Bertahan dalam keadaan yang banyak orang kuat ingin mengambil nyawanya, tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Bum bum, gendang para dewa terdengar lagi, dewa utama surga tidak menanggapi kata-kata Chen Nan, tetapi mengatakan dengan tindakan praktis bahwa manusia fana tidak dapat menyangkal kehendak dewa utama. Nalan Ruoshui menunjukkan warna yang menyakitkan, rambut emas pucat saat ini, seterang matahari, mata hitam benar-benar berubah menjadi emas, sepasang sayap putih juga tiba-tiba berubah menjadi bulu emas, seluruh orang itu mengungkapkan sebuah yang luar biasa dengan paksaan, darah para jihadis mendidih. Dikenal sebagai ras paling kuat, kebangkitan terakhirnya yang sebenarnya telah selesai hari ini.
Nalan Ruo mengatakan bahwa mata emas menembakkan dua lampu yang cemerlang, dan dendam dan ketidakpuasan di dalam menghilang dalam sekejap. Dia melonjak ke langit, dengan cepat terbang ke saluran ruang angkasa yang besar, menghadap Chen Nan, ada sedikit cinta kurang dalam kata-kata, dan sedikit lebih acuh tak acuh, mengatakan, di masa lalu, aku akan selalu mengingat dalam hatiku dan akan menjadi yang paling berharga. Ingatan. Tapi sekarang aku harus pergi. Aku berpura-pura menjadi garis keturunan terakhir dari klan surgawi dari alam langit. Aku dilahirkan untuk bertarung dan hidup untuk bertarung. Petik 2. Melihat wajah yang secara bertahap tidak dikenal, hati Chen Nan bergetar hebat. Gadis ini tidak lagi murni Nalan Ruoshui. Mungkin dia masih mempertahankan ingatan Nalan Ruoshui, tetapi aturan perilakunya akan sangat berbeda dari sekarang. Chen Nan melangkah maju dan langsung muncul di depannya. Cihat, kamu bangga dengan kekuatan tempur yang kuat. Jika aku mematahkan mitosmu yang tak terkalahkan, cabut sayap jihatmu, dan berikan kamu kekuatan peri timur, akankah kamu kembali ke aslinya bagaimana dengan Lan Ruoshui? Petik 2. Aku tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Apakah kita akan menjadi musuh sekarang? Suara Nalan Ruoshui sangat dingin. Aku tahu kamu memiliki ingatan yang tidak bisa dijelaskan, yang bukan lagi ingatanmu yang asli. Tapi tidak masalah, aku akan memecah apa yang disebut ingatan jihatmu dan membiarkanmu berubah kembali menjadi dirimu yang asli. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu. Nalan Ruoshui meledak puluhan ribu lampu emas di tubuhnya, dan serangan pembunuhan diarahkan ke Xiao Han. Chen Nan memandangnya dengan tenang dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk bergulat denganmu, tetapi kamu bukan Nalan Ruoshui yang asli, aku ingin kamu menemukan diri sejati. Omong-omong, kegilaan tubuh Chen Nan sebuah letusan hebat energi magis meletus, dan awan iblis yang berputar menyelimuti sebagian besar padang pasir. Di kejauhan, banyak Master Suanji benar-benar terkejut, mereka akhirnya mengerti sedikit, dan mereka kagum bahwa Chen Nan terlalu berani. Menembus kegelapan, biarkan cahayanya menyinari bumi, Seng Yao ada di bumi. Nalan Ruoshui memimpin dan tidak menunjukkan belas kasihan, dia meluncurkan mantra sihir kutukan terlarang, dan energi kerasnya melonjak langsung ke Jiuk Xiao. Cahaya yang sangat mempesona meledak dengan cepat, membuat matahari di langit tumpul. Banyak Master Suanji tidak berbisik dengan buruk, mereka semua menunjukkan keterampilan unik mereka dan dengan cepat bergegas ke langit. Mereka pasti bukan orang biasa, mereka sudah merasakan nafas mengerikan dari dua tuan, dan dua pertempuran yang kuat pasti akan pecah. Kutukan larangan tingkat Tuhan belum benar-benar dimulai, hukuman langit telah ditarik di atas langit, dan kemudian dengan cahaya yang menyilaukan, kutukan ajaib Seng Yao bersinar di bumi. Chen Nan membom. Ada seberkas cahaya besar antara langit dan bumi, yang terhubung ke bumi dari atas langit. Momentumnya mengerikan, dan energi sihir yang tak tertandingi membuat semua ahli di alam mendalam gemetar ketakutan. Chen Nan tidak bersembunyi sama sekali, dan langsung kewalahan oleh seberkas cahaya besar yang menembus langit dan bumi, dan semburan seru di kejauhan, itu adalah larangan tingkat dewa. Sinar besar cahaya adalah ratusan kaki tebalnya, dan orang dapat membayangkan kekuatan horor yang terkandung di dalamnya. Namun Chen Nan telah berjuang melawan langit tabu selama perampokan Raja Dewa. Pada saat tertentu, ia memiliki energi yang tak ada habisnya di tubuhnya untuk membiarkannya mampu pulih dengan cepat. Klik, Chen Nan ditelan oleh cahaya yang menyilaukan, dan padang pasir yang luas diguncang dengan keras. Setelah waktu yang lama, cahaya itu menghilang. Banyak Master Suanji tercengang, mungkinkah dikatakan bahwa Chen Nan dibom oleh para malaikat jihad di satu wajah? Namun, sebelum mereka bahkan memikirkannya, energi iblis yang mengerikan naik ke langit, Chen Nan perlahan melayang seperti dewa iblis, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi basalt biru, dan beberapa bilah senjata sihir mengambang di sekitar. Dia tidak terluka, dan ada cahaya redup yang mengalir di atas baju besi basaltik itu. Petir itu tampaknya diserap olehnya, dan kutukan yang dilarang tingkat dewa sepertinya adalah makanannya. Ada ledakan keras, dan rantai besar dari Chen Nan, seperti ular piton, dengan cepat naik ke langit dan menyapu Nalan Ruoshui. Nalan Ruoshui buru-buru mengulurkan sayap dewa jihadis, dan dengan cepat naik ke langit, tetapi tali dewa besar tampaknya tidak ada habisnya. Chen Nan berdiri di kekosongan, tetapi para dewa dari ketebalan ember terus naik dan cepat. Setelah mengejar Nalan Ruoshui, ada ledakan cahaya hitam, dan dia diikat padanya dengan gemerincing. Chen Nan berteriak keras dan menarik keras, menarik Nalan Ruoshui ke bawah. Ini, banyak Master Suanji yang tercengang. Malaikat jihadis adalah tuan tingkat Raja Dewa, bukankah mereka akan diikat oleh Chen Nan? Nalan Ruoshui mengeluarkan peluit yang jelas, dan kawat besi yang bergetar terus berdetak, dan akhirnya dia berubah menjadi pelangi dari rantai dan bergegas ke langit. Namun, Chen Nan lebih cepat daripada dia. Sayap Raja Dewa menyebar, dan sikat berhenti di depan saluran ruang angkasa, dan kemudian pedang naga besar, pedang udara split, berani batu, pohon dewa tetap, dan kabel langit yang terperangkap semua terbang keluar, beberapa potong semua permata itu terselubung ke arah Nalan Ruoshui. Chen Nan pernah ingin menggunakan tabu langit guntur untuk mengusir jiwa prajurit ilahi, tetapi ia tidak bisa mengguncang jiwa-jiwa yang tersisa dari beberapa harta, tetapi kekuatan hukuman surga yang luas sebenarnya membuat jiwa-jiwa sisa dari beberapa harta tumbuh banyak, bahkan dengan beberapa tubuh permata lebih menakjubkan dari sebelumnya, dan telah mampu bersembunyi di dalam tubuhnya dengan bebas, bergerak dengan pikirannya. Untuk saat ini, tidak diragukan lagi ini merupakan bantuan besar, tetapi ia tidak tahu apakah beberapa permata akan menjadi masalah besar di masa depan yang jauh itu.
Taisu, pedang naga, pohon ilahi, pedang panjang, dan si dangdang, setelah menelan kekuatan tabu Sky Thunder, sekarang lebih kuat dari sebelumnya, berubah menjadi sinar cahaya ilahi untuk mengelilingi Nalan Ruoshui. Untuk memenangkan Nalan Ruoshui sesegera mungkin, Chenan menggunakan semua kekuatannya. Setelah Divine Soldier mengelilinginya, dia juga bergegas seperti dewa, dan dengan cepat datang ke Nalan Ruoshui. Kapan? Lightsaber besar itu sangat terpotong pada tubuh Chenan, tetapi tanpa baju besi Xuanwu, Chenan menghancurkan lightsaber hanya dengan tinju ajaib, dan tinju berkilauan dan cemerlang tanpa cedera. Ini adalah setelah tubuh iblis mengerikan Tianlei yang terlarang, raja dengan tingkat yang sama hampir tidak bisa menyakitinya. Lampu dan bayang-bayang menyala di udara, Nalan Ruoshui melancarkan serangan sengit pada Chenan, tapi sulit untuk menyakiti pihak lain. Setelah seperempat jam, cahaya yang berkilau bersinar, beberapa serangan sihir dipecahkan oleh Chenan, pedang naga, pedang pecah, si dangdang, dinding sensu memblokir retret Nalan Ruoshui, Taisu keluar dari hantu dan tidak terjebak lagi pada dia. Kali ini Chenan tidak memberinya kesempatan untuk berjuang, menukik dengan cepat, memukul bentangan kekuatan jari yang luas, menyegel keterampilannya dengan jari yang mengantuk, Nalan Ruoshui ditangkap oleh Chenan. Sialan, Gao Tianzi mengirim raungan marah, berkata, Jihad Angel baru saja bangun, dan kekuatan tempur masih jauh dari mencapai puncak. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang luas bersinar dari ketinggian, dan tekanan agung membuat Tuan Xuanji yang terpencil semua gemetar ketakutan. Sosok jangkung perlahan-lahan mendarat, melonjak api mengamuk di sekelilingnya, api yang membakar gurun dan membakar pasir di bawah. Di belakangnya, lusinan malaikat berayun di awan-awan keberuntungan, membuatnya semakin kuat. Manusia yang rendah hati, kamu bahkan telah berpaling menentang kehendak Dewa Tuhan. Aku Ciman, adik dari elemental Vulcan Cage. Datang dan lakukan hukuman Tuhan. Dengan cara ini, kamu hampir tidak dihitung sebagai Dewa Tuan. Kiman putus asa, manusia yang rendah hati dan sombong, Anda terlalu sombong. Haha. Chenan tertawa dan berkata, Dewa Surgawi yang munafik, kamu jelas tahu bahwa aku telah mencapai ranah Raja Dewa, dan kamu berani membenciku sebagai manusia yang rendah hati, jadi aku ingin menonjolkan kekuatanmu, masih ingin membuktikan bahwa surga itu tinggi. Hari ini, jika saya tidak mengajari Anda dengan keras, kalian yang tidak tahu mengapa Anda rendah hati, Anda tidak akan ingat lama. Petik 2. La. Chenan mengguncang kabel surgawi dan mengirim Nalan Ruoshui ke dunia batin. Ketika dia berbalik lagi, temperamennya benar-benar berubah, dan seluruh orang itu seperti pedang tak tertandingi yang baru saja diselubungi, dan belantara berkelebat di matanya. Cahaya. Dia dengan sombong melepas baju besi basaltik, mengubahnya menjadi kura-kura raksasa dan bangkit dengan beberapa harta lainnya, memotong mundur Kiman. Chenan tersenyum dingin, tepat sebelum aku takut menyakiti Nalan Ruoshui, aku harus meletakkan tanganku ke bawah, dan sekarang aku akhirnya bisa menguji kekuatan Raja Dewa. Dia berubah menjadi cahaya ilahi, menghancurkan kehampaan, dan bergegas melewatinya dalam sekejap, dan pergolakan setan yang dahsyat melonjak ke seluruh dunia. Api abadi, bakar semua dosa dunia ini. Ciman meneriakkan larangan tingkat dewa tingkat api terkutuk di mulut. Api deras menari-nari di langit. Pasir halus di gurun di bawah mencair dan berubah menjadi lava yang mengalir. Aku bisa membayangkan bagaimana suhu di sini saat ini. Terik. Semua Master Xuanji telah lama menghindari beberapa mil jauhnya, menatapnya dari jauh. Chenan tidak takut, dia bahkan berlari ke dalam api yang tak berujung dengan ganas, energi magis langit melonjak, dan api membakar langit ditelan langsung. Nyala api berdenyut dalam awan ajaib yang bergulir, tubuh Chenan marah oleh langit, dan kulit di tubuhnya hampir sejernih kristal, dengan cahaya aneh yang bersinar. Hanya dalam sekejap mata, Chenan bergegas melintasi langit api dan dengan cepat bergegas ke Kiman, dan kemudian tinju sihir ganas melambai. Ledakan. Apa? Chenan dengan sayap Raja Dewa terlalu cepat. Dalam tampilan Ciman yang sulit dipercaya, tinju menghantam dagunya, darah memercik, beberapa gigi putih terbang, Ciman memeluk. Dengan kesakitan dia memegang dagunya dan jatuh ke langit dengan postur tidak senonoh yang tidak biasa. Tidak hanya banyak Master Xuanji yang tercengang, beberapa dewa di surga juga penuh dengan penampilan yang tidak dapat dipercaya. Kiman sebenarnya membiarkan orang membunuh beberapa gigi di wajah, yang benar-benar tidak dapat berkata-kata. Oh, jangan buru-buru mengambilnya, itu adalah gigi Dewa Agung, saudara Dewa Vulkan, yang merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan artefak terbaik. Naga yang meraung khawatir bahwa dunia tidak akan kacau. Gonggongan. Dengan teriakan seperti itu, beberapa penyihir barat benar-benar tergoda, tetapi mereka masih melawan ketamakan. Lelucon. Itu gigi dewa utama, ambil sekarang, benar-benar membosankan. Ini benar-benar tidak berguna. Bukankah yang disebut dewa-dewa bertarung seperti ini? Chenan melonjak di langit, berdiri di kekosongan, dengan setengah gigi putih di tangannya, berkata, membosankan. Sialan. Beraninya kau menyerangku, aku ingin kau hancurkan semuanya. Ciman menggeram marah, menutupi mulutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke Chenan dengan satu tangan. Pada saat ini dia benar-benar kejam, dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membunuh Chenan, maka bahkan jika dia kembali ke surga alam dengan aman, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar dari alam surga. Sebenarnya, seorang ahli manusia telah merobohkan beberapa gigi di dunia, yang merupakan dunia licin besar. Itu bahkan lebih lucu daripada kuil guntur yang dijarah orang gila. Tubuh Kiman Zhou penuh dengan api, dan seluruh langit berwarna merah.
Sebagai adik dari Dewa Api Elemental, mantra api yang tidak terduga sangat mengerikan. Dengan rambut merah menyala menari liar, dia meraung dan bergegas menuju Chenan. Dalam api yang melonjak, tangannya memegang lightsaber, dan cahaya ilahi yang menyala-nyala diarahkan ke Xiao Han. Membunuh, membunuh. Chenan juga meraung, dan mengisi langit dengan awan ajaib, dan bergegas gila. Dentang sengit terdengar di seluruh langit, dan kekosongan terus-menerus rusak, terkoyak oleh dua tuan, celah mengerikan di ruang angkasa. Keduanya terjerat seperti dua Changhong, bergegas ke tanah dari langit yang tinggi, bergegas ke tanah dari tanah, dan akhirnya mendobrak kehampaan dalam cahaya yang menyilaukan. Langit hancur, bumi bergetar, dan padang pasir di bawahnya seperti lautan yang bergejolak. Pada akhirnya, gelombang pasir besar melaju ke langit, memecah ruang, dan debu tak berujung memenuhi langit. Perang itu sengit, dan ketika semua orang berpikir mereka akan dikalahkan oleh kedua kekalahan itu, teriakan datang dari udara. Kiman menutup mulutnya lagi dan jatuh ke padang pasir dengan postur yang sangat tidak senonoh. Kali ini selusin gigi seputih salju terbang keluar. Semua orang terpana, dan medan perang sunyi, tetapi keheningan langsung dipecahkan oleh naga Zijin. Oh, bahan artefak sedang dilelang, gigi Tuhan, lewat, jangan sampai dilewatkan. Oh, kerumunan tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Di atas langit, para dewa utama yang berdiri di gerbang langit seolah-olah mereka rasakan, wajah mereka memerah karena marah. Ini benar-benar memalukan. Tuhan Allah dipukuli dan dipukuli di dunia, dan giginya dipukuli. Ini benar-benar lucu. Keagungan Tuhan benar-benar hilang. Chenan membuka sayap Raja Dewa, dan secepat meteor bergegas ke padang pasir, menyusul Ciman yang baru saja jatuh. Mata Kiman membengkak dengan api amarah, merobek ruang terbuka, memicu api dewa ungu yang tak ada habisnya, dan ingin membakar Chen Nan menjadi abu segera. Namun, dewa api yang paling menyala-nyala masih tidak dapat membantu Chen Chen. Tubuh iblis yang dilarang untuk marah oleh Tian Lei benar-benar mengerikan jika seseorang yang dekat dengannya dibudidayakan, jika tidak ada kekuatan magis khusus, sangat sulit untuk dilukai dia bukan siapa-siapa. Renna berkobar keras, Chen Nan tidak takut, dan bergegas ke depan, dengan cepat memadamkan langit. Telapak tangan hitam besar itu memiliki jari-jari selusin kaki ada suara keras, dan Ciman terbanting ke padang pasir, meninggalkan pola berbentuk manusia di cetakan telapak tangan besar itu. Segera setelah itu, Chen Nan meraih tangan naga dan mengayunkannya, dengan cepat meraih Kiman dari tanah, dan melemparkannya ke langit, dan kemudian jejak tangan besar langit itu kembali ditutupi di bawah ganasnya. Ledakan, Kiman dibombardir ke gurun lagi, dan dewa utama yang malang dibombardir satu demi satu. Sial, Kiman sangat kesal sehingga dia tidak bisa menambahkan lagi. Setelah bergegas keluar, dia menggunakan kekuatan ilahi yang luas untuk merobek ruang, dan dua celah besar di ruang menyeberang ke arah Chenan. Kiman telah melihat bahwa energi sihir tampaknya sulit untuk melukai Chenan, jadi dia ingin menggunakan ruang mengerikan untuk memotong. Namun, tubuh sihir Chenan lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan kekuatan spasial seperti itu tidak dapat merobek tubuh Chenan. Ledakan. Sekali lagi, langit dibombardir ke padang pasir, dan hati Kiman sudah mati. Ini benar-benar memalukan. Tuhan yang mulia benar-benar dipukuli oleh orang-orang di dunia. Bahkan hal-hal yang lebih mengerikan masih akan datang. Setelah Chenan menarik Kiman keluar dari gurun lagi, dia menganggap Dewa Surga sebagai karung pasir, tinju saling berhadapan, dan untuk sesaat hidung dan wajahnya dipukuli oleh Dewa Tampan dan Tampan. Ini, banyak Tuan Suanji di langit yang tidak percaya mata mereka, apakah ini benar? Itu adalah dewa utama yang legendaris. Beberapa dewa utama di gerbang langit malu dan ingin menangis bersama. Tuhan berkata, dunia ini gila. Naga baby bergumam pelan, bisakah aku benar-benar merasakan rasa memanggang sayap-sayap dewa Tuhan? Adik laki-laki elemental vulkan, Ciman, dipukuli ke padang pasir oleh badai Chenan, yang tak terbayangkan oleh para dewa alam surga. Mereka pada awalnya disembah oleh para dewa dunia, dan selalu diabadikan oleh manusia di dunia. Harmoni, tetapi hal konyol seperti itu tidak pernah bisa terjadi, bagaimana mungkin dewa utama dikalahkan oleh manusia? Boom, tubuh Kiman tiba-tiba terbang ke langit, dan kemudian tubuhnya meledak dalam sekejap, atau hancur menjadi udara seperti cahaya. Di kejauhan, banyak Master Suanji ngeri. Akankah Chenan benar-benar membunuh Kiman? Jika ini masalahnya, maka masalahnya terlalu besar, dan menghancurkan salah satu dewa utama surga, Medan dan para dewa, kemungkinan besar akan memicu konflik sengit antara surga dan dunia manusia. Chen Nan tertegun. Dia merasa belum menggerakkan hatinya, tetapi suatu saat dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak jauh, lampu kontak menyala kembali, dan Ciman yang lengkap muncul di kehampaan. Sialan, Ciman mengutuk. Sebagai dewa unsur, mereka tentu saja tidak bisa mati dengan mudah, dan mengubah tubuh mereka menjadi unsur-unsur pada saat kritis. Merekalah yang melarikan diri dari sekolah. Hari ini, Chen Nan begitu ganas dan melampaui harapannya, dipukul terus-menerus, untuk melarikan diri, ia harus diubah menjadi elemen api, dan kemudian mengatur ulang tubuhnya di langit. Sikat. Ketika cahaya ilahi menyala, Chen Nan membentangkan sayap Raja Dewa, dan langsung memecah langit ke sisi Ciman, dan membantingnya ke gurun lagi. Rasa malu surgawi. Awalnya tinggi di atas Dewa Tuhan, ia berulang kali disiksa dengan kejam di dunia, meninggalkan banyak dewa di surga dengan wajah kusam. Cahaya ilahi yang terang bersinar turun dari atas langit, dan susunan pemanggilan kuno membuka gerbang surgawi. Ingin memaksa Kiman untuk, secara paksa membawa ke surga.
Kiman malu dan marah, tetapi tidak ada jalan. Jika Anda terus tinggal, hanya jika Anda dapat terus dipermalukan, tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang mengerikan itu. Hanya saja Chen Nan tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Karena dia sudah mulai, bahkan jika dia tidak membunuh pihak lain, dia pertama-tama harus ditangkap. Pedang naga besar memotong kekosongan. Naga yang bersemangat mengaum, dan bilah yang terang dengan cepat berubah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 1000 naga, menari seperti awan hijau, dan langsung menghancurkan saluran cahaya ilahi. Ledakan. Sebuah suara besar meledak seperti langit di atas padang pasir, lintasan ruang angkasa itu dihancurkan, wajah Ciman terlempar ke wajah biru. Chen Nan tertawa dan berkata, karena kamu sudah berada di alam bawah, mengapa kamu kembali dalam kecemasan seperti itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dihukum oleh Tuhan? Ayo, mari kita lanjutkan. Kiman sangat marah, dan akhirnya seluruh tubuh terbakar dengan jeritan, dan beberapa dewa utama di langit di atas bumi berseru. Kiman bahkan menggunakan api jiwa, mengklaim untuk membakar dengan musuh, dan tempat yang terbakar adalah kekuatan jiwa. Api berkobar di langit, dan padang pasir di bawahnya berubah menjadi lautan api 20 mil jauhnya, dan semua pasir halus itu meleleh, magma melonjak seperti sungai dan lautan. Chen Nan merasakan napas yang berbahaya, dan tidak lagi menggunakan arogansinya untuk menyulut api iblis yang aneh itu. Dia meluncurkan kecepatan tubuh dan terus mengenai kehampaan yang pecah di langit jauh, membunuh Ciman. Para dewa langit dan bumi tidak mau jatuh ke dalam kelompok dan mengalahkan dunia. Para tuan tidak terkenal, tetapi sekarang mereka tidak bisa lagi duduk dan mengabaikan mereka, dan kemudian terus melakukannya. Ciman akan mati. Jika hal seperti itu terjadi, wibawa para dewa dan para dewa langit dan bumi akan terpengaruh secara serius pukulan. Saat ini, ada 2 dewa utama yang akan memasuki dunia manusia, tetapi pada saat ini, raungan marah datang dari 9 hari. Dewa Guntur di antara para dewa utama tiba. Sial, manusia yang rendah hati ini. Memprovokasi keagungan Tuhan berkali-kali. Kali ini aku akhirnya diberitahu tentang keberadaannya. Aku akan berjalan atas nama surga dan menghakimi dia pada akhirnya. Suara gemuruh yang besar tidak hanya bergema di langit, tetapi semua malaikat di depan seruan ke tanah bergetar dari tanah. Itu jelas ditransmisikan ke dunia manusia, dan orang dapat membayangkan betapa marah dan bersemangat Thor saat itu. Wali memanggil beberapa dewa utama di lapangan di samping langit. Ketika dia melihat kedatangan Thor, dia tahu bahwa dia memiliki mana yang tinggi. Dia adalah manusia tingkat atas dari generasi dewa utama ini. Dia juga tahu bahwa dia dipecat oleh 4 pencuri dan tertawa. Dia ingin tertawa dan tidak bisa tertawa. Thor berteriak, menghindari hukuman alami selama formasi pemanggilan, dan menyusuri saluran ruang angkasa yang besar. Ini adalah pria yang luar biasa tinggi, setengah lebih tinggi dari orang biasa, rambut ungu menari liar, kulitnya juga ungu gelap, dan sinar cahaya petir mengelilingi tanahnya, berderak dan muncul terus-menerus. Marah, otot-otot hijau di dahi melompat dengan keras, dan cahaya ungu di kedua matanya meledak seperti dewa yang ganas. Cahaya ungu besar turun dari langit, seperti tenda pelangi ungu, menerangi langit dan bumi, tetapi langsung menerobos ke tanah Kiman, dan memusnahkan jiwa-jiwa yang terbakar. Kiman tampak hancur, arwahnya lemah, dan dia hancur di udara. Ketika dia melihat Thor, dia merasa malu, dan sekarang mereka dapat digambarkan sebagai saudara dan saudari yang keras, semuanya ditanam di tangan orang yang sama, dan kehilangan wajahnya. Perayap, yang rendah hati, aku akan memompa tulang dan tulangmu. Ambil kulitmu. Thor gemetar setelah melihat Chen Nan lagi, orang di depannya ini, yang menjadikannya tuan tanah dewa-dewa kontemporer sebagai bahan tertawaan surga. Apa yang membuatnya paling tak tertahankan adalah bahwa hampir semua dewi mulia telah kehilangan minat padanya, menunjuk ke belakang, dan bahkan ketika banyak malaikat tingkat rendah memandangnya, mata mereka menunjukkan kejayaan yang aneh. Itu semua diberikan oleh orang-orang yang beribadah di depan Anda. Menghadapi kutukan Dewa Guntur, Chen Nan tersenyum dan berkata, bukankah ini legenda agung alam surga, Dewa Guntur yang maha kuasa? Sastra yang mendidih memilah koleksi dan memuji semua dewa di bumi. Hari ini benar-benar hari yang sakral dan bisa menjadi hebat hari ini. Reuni para dewa saya benar-benar kejutan dan kejutan. Terima kasih atas kemurahan hati dan kemurahan hati Anda. Kuil Guntur sangat bagus dan sangat luar biasa. Seperti istana surga abadi, kini telah menjadi rumah pribadi kami. Petik 2. Ledakan. Jawaban untuk Chen Nan adalah guntur yang tak ada habisnya. Guntur ungu di langit seperti hujan lebat, mengalir deras, menenggelamkannya langsung. Thor awalnya membenci akar tanah dan gatal, dan kemudian menjadi salah satu kata-kata Chen Nan. Ini hampir menjengkelkan, dia tidak punya alasan untuk melakukan kekerasan. Ini adalah musuh. Chen Nan melonjak energi sihir yang tak ada habisnya, seperti sungai deras naik ke langit, dan kegilaan dari awan ajaib yang tak tertandingi seperti badai, bertabrakan dengan cahaya ranjau darat yang luar biasa. Klik gelombang. Suara guntur besar terus-menerus menyebar dari awan ajaib, kekosongan meledak, dan energinya sangat besar. Teror berfluktuasi, membuat bagian surga dan bumi ini bergetar hebat, dan banyak master dari alam besar di langit dan bumi yang jauh terpengaruh. Mata ungu Thundergat berubah merah darah, rambut ungu terbalik, dan dia bergegas menuju Chen Nan dengan panik. Chen Nan juga tidak menunjukkan kelemahan, melintasi perbatasan antara awan ajaib dan tanah guntur. Tangan, menerkam Thor. Sidik jari Great Destroyer dan tangan ungu Thor dibombardir bersama.
Dewa Guntur meraung dengan wajah yang mengerikan, dan tiba-tiba menerobos tangan raksasa hitam yang mengerikan itu, dan meninju ke arah Chenan. Petir besar mengikuti, dan kekosongan memecahkan celah raksasa yang mengerikan. Layak posisi teratas di antara para dewa utama kontemporer itu jauh lebih baik daripada Ciman. Chen Nan tidak menghindar dan tidak berkedip, mengayunkan tinju kanannya dengan kemuliaan tunggal, dan kekuatan sihir bumi berjalan dengan kekuatan penuh. Ledakan. Guntur tinju besar ungu dewa. Itu bertabrakan dengan tinju kanan Chen Nan. Ledakan keras langit menyebar di sekitar mereka dalam sekejap, dan langit penuh dengan guntur dan langit adalah sihir hitam. Fluktuasi energi gila menyapu seluruh langit dan menyebarkan beberapa awan putih di kejauhan. Gurun di bawahnya mencair menjadi magma oleh api jiwa Kimandi, dan masih sangat panas. Ia mengamuk melalui aliran energi di udara, dan memuntahkan, mencapai ribuan kaki di atas langit, dan ular api menari. Lebih jahat lagi, Thunder God dan Chen Nan bertabrakan dengan sengit bersama, bertarung dengan keras, meninggalkan banyak bayangan di udara, dan ruang itu terus-menerus retak. Dewa Guntur tiba-tiba membuka dunia batinnya, di dalamnya ada dunia petir, dan cahaya ungu yang tak ada habisnya adalah satu-satunya pemandangan di dunia, melonjak dengan hebat, ingin menghancurkan tulang Chen Nan. Ledakan. Dunia batin Chen Nan juga dibuka. Setelah dia memasuki dunia Dewa Raja, dunia batinnya sangat luas, tetapi belum dipangkas dan diatur. Meskipun gunung-gunung dinaikkan di gunung-gunung, zona kacau juga di antara mereka, dan tidak ada daerah yang sangat luas. Hei, aku baru saja menggunakan gunturmu untuk membantuku menggali dunia batin dan menghancurkan penghalang kacau. Chen Nan mencibir. Badai petir tak berujung, seperti Wang Yang, bergegas ke dunia batin Chen Nan, dan diam-diam dibimbing olehnya untuk dengan cepat menerobos hambatan yang kacau dan membuka area yang luas. Personal Hua. Thor sangat marah dan langsung mengerti apa yang dilakukan Chen Nan, dengan cepat menutup dunia petir dan kilat, dan memulai pertempuran jarak dekat dengan Chen Nan. Pertempuran sengit menyebabkan keduanya mengenai tanah dari langit di antara para master dari alam mendalam, mereka tercengang, keduanya hampir abadi, tanpa kerusakan fisik di magma, itu seperti pertempuran di gelombang air, mengaduk-aduk gelombang magma yang tak berujung. Pada akhirnya, keduanya terjerat dan menabrak langit lagi. Thor benar-benar kejam. Dia tidak menyangka bahwa perampok tak tahu malu yang dikejar olehnya sebelumnya dan melarikan diri karena malu, benar-benar bersaing dengan dia. Itu benar-benar membuatnya tak terbayangkan. Saat ini, musuh sangat ingin mencabik-cabiknya, tetapi ia tidak dapat membantu pihak lain, dan paru-parunya hampir meledak. Dan pada saat pertempuran Thor dan Chen Nan, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres di belakang, diikuti dengungan telinga, dan kepalanya sakit. Dia menoleh dengan marah. Aku melihat naga emas ungu humanoid itu membawa tongkat ganda besar. Dia menyeringai padanya. Raiteon hampir pingsan, tetapi tidak mengharapkan pihak lain untuk diam-diam menghancurkan ruang dan muncul tepat di belakang tanahnya, bergemuruh di punggungnya dengan nuncaku, itu benar-benar memalukan. Sepintas, dia melihat tubuh pihak lain, yang merupakan salah satu dari 4 pencuri pada saat itu, dia tidak berharap bahwa dia berhasil diserang oleh pihak lain, dan amarahnya akan membakar melalui langit ke-9, rasakan rasa sakit di bagian belakang otak, dia sangat marah dan berbalik berurusan dengan Zijin Shenlong namun, rasa sakit tiba-tiba datang dari tempat bawah tanahnya, dan dia dipukul dengan keras ketika Chen Nan kehilangan akal. Zijin Shenlong jelas bukan burung yang baik. Aku memukul getah. Aku menemukan bahwa tidak ada cedera serius pada lawan, dan aku sedikit bodoh, tetapi ketika Chen Nan memukul dagu Guntur, dia terbangun seperti mimpi. Bajingan tua meraung dengan guntur dan mengaum, getah lain. Ledakan. Itu masih merupakan tempat lama yang sama. Meskipun Thor memiliki tubuh dewa raja yang hampir mati, masih agak tak tertahankan untuk dikalahkan 2 kali oleh embrio tua yang merupakan raja dewa yang sama di tempat yang sama. Es jaringan terlebih dahulu kemudian sekawanan besar daging di bagian belakang kepala membengkak dengan cepat, dan rasa sakit dan kemarahan Thor hampir pingsan. Tidak ada yang lebih mencekik daripada ini. Haha, tekan. 1 not lagi. Zijin Shenlong tertawa liar, getah lainnya. Ledakan. Sudah terpisah dengan Chen Nan, Dewa Guntur hampir mati karena depresi. Karena, dia benar-benar menderita getah ketiga sekarang, dia dan Chen Nan sekarang bergulat, tidak bisa meretas bajingan tua. Di kejauhan, banyak master Suanji tercengang, dan bajingan tua itu cukup tak tahu malu. Itu sudah menjadi master tingkat dewa. Itu sebenarnya serangan menyelinap, dan itu 2-1. Ini adalah sesuatu yang Tuan sejati tidak pedulikan, tetapi bajingan tua itu terlihat sombong. Dewa langit dan bumi marah. Mereka memiliki beberapa tuan yang telah menyaksikan perang dunia. Jika mereka ingin bertarung terlepas dari identitas mereka, mereka telah melakukannya untuk waktu yang lama. 2 dewa menukik ke bawah. Tentu saja, yang pertama muncul di depan bajingan tua adalah Ciman. Dia tidak kembali ke surga, dan telah menonton pertempuran. Di padang pasir. Oh, Paman Long kebetulan sedang mencari tempat untuk berlatih. Itu kamu. Zijin Shenlong dan Kiman bertarung bersama. Melihat 2 dewa utama terbang turun dari surga, Thor berteriak dengan marah, jangan datang, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia dulu merupakan bahan tertawaan surga karena Chen Nan, jika dia masih membutuhkan seseorang untuk membantunya menangkap Chen Nan tidak akan bisa menghilangkan rasa malu yang asli. Dia menggeram sedih, kamu bisa menonton pertempuran. Jika ada orang brengsek yang menyerang saya, bunuh aku. Saya tidak tahu mengapa, Chen Nan merasa sedikit tidak nyaman.
Dia memperhatikan bahwa ada fluktuasi kekuatan yang sangat besar di udara yang diam-diam melonjak. Dia memutuskan untuk bertarung dengan cepat. Dia tidak bisa lagi menguji iblisnya yang abadi. Sikat. 5 sinar cahaya melintas. 5 sosok dengan cepat dibagi dari Chenan, tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Di luar tubuh, lihat aku menghancurkan mereka satu persatu, Thor mencibir. Tetapi pada saat ini, pedang naga besar, pedang langit terbelah, busur Houyi, kura-kura basal, tali mengantuk, dan si dadang terbang dengan cepat, kecuali tubuh yang mengenakan baju besi basal, masing-masing 5 avatar menyimpan harta, dan dewa guntur terkepung. Banyak makhluk abadi dapat memisahkan avatar, tetapi kebanyakan orang enggan menggunakannya, karena tubuh juga akan terlibat setelah avatar dihancurkan. Namun, sekarang Chenan telah marah dengan tabu langit guntur. Sudah hampir abadi. Karena itu, ia berani membedakan 5 inkarnasi dengan percaya diri. 5 iblis yang tidak bisa dihancurkan, terhubung dengan hati Chenan, masing-masing memegang permata, mengerahkan kekuatan tanah mereka, bahkan sebanding dengan dia, tidak khawatir dihancurkan, melepaskan pertempuran tanpa gangguan, dan tiba-tiba membiarkan Thor menunjukkan teror warna. Raiteon memusatkan energinya. Dia ingin menghancurkan avatar Chen Nandi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa avatar itu sombong di luar imajinasinya. Dia memang bisa dihujani, tetapi butuh waktu dan memerlukan cara khusus. Hanya saja Chen Nan tidak akan pernah memberinya waktu. Pisau naga besar meledak ke langit, pedang yang pecah patah di kekosongan, langit menari di seluruh langit, dan panah Houyi memburu jiwa. Hal yang paling menjengkelkan adalah memegang batu untuk berani berinkarnasi secara lokal. Di lokasi di mana Zijin Shenlong menyerang, dia menghancurkan 2 nada dengan ganas, dan Thor akan menjadi gila. Pada akhirnya, Thor akhirnya lepas kendali, dan dewa ketegangan menjeratnya di tanah seperti hantu. Sulit untuk memindahkannya di tempat yang terikat. Dia mengambil inkarnasi berani dengan avatar batu dan membantingnya, dan Thor hampir menghela napas. Dia dipukul keras lagi di bagian belakang kepalanya. Dia tahu bahwa diperkirakan dia telah menumbuhkan tanduk daging. Dia difoto dengan parah di ketinggian dan jatuh di tanah berpasir. Chen Nan dan kelima avatar dengan cepat bergegas turun. Chen Nan menginjak dada Thor. Dewa tambang yang kuat ditangkap oleh Chen Nansheng. Mereka semua tidak percaya, 2 dewa utama di atas dan di atas tanah segera turun. Namun, pada saat ini, gelombang energi yang luar biasa berfluktuasi hebat di atas gurun, dan kemudian seberkas cahaya berwarna merah darah dari langit melesat langsung ke tanah. Saluran ruang lain. Ada gelombang energi magis di dalam, dan 2 bayangan sihir dengan cepat bergegas menyusuri saluran berdarah dari langit. Haha, Chenan sangat baik. Aku memiliki dewa iblis gelap dan dunia bawah untuk mendukungmu. Di kejauhan, banyak ahli di alam mendalam merasakan kesemutan. Mereka tahu bahwa saat ini ada yang salah. Chenan terkejut, tetapi dia langsung tertawa. Haha, dewa. Kegelapan setan dan Hades datang, yang benar-benar kejutan. Saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Saya mendengar bahwa generasi terakhir kegelapan setan dan dewa Hades sepertinya disegel di lapisan neraka ke-18. Aku ingin tahu apakah kalian berdua ingin bertengkar hebat denganku. Petik 2. Pada saat ini, bukan hanya Tuan Xuanji yang merasa ada yang tidak beres, bahkan beberapa dewa-dewa surgawi di sisi Thor juga tahu bahwa ia dalam masalah. Badai surga dan bumi akan terjadi. Pilar besar cahaya darah menembus langit lurus melalui langit dan berdiri berdampingan dengan ruang suci yang menuruni saluran di sampingnya. The Dark Demon God berjalan keluar dengan tenang dari dalam, tinggi dan tampan, mengenakan baju besi sihir hitam, seperti rambut hitam seperti air terjun yang tersebar di bagian belakang dadanya, kabut gelap samar di sekitarnya, sepasang mata ajaib seperti 2 lampu itu umumnya terang, berkilauan dalam kabut gelap, dan tanduk ajaib ungu di tengah dahi, dibagi menjadi 3 garpu, membungkuk ke arah langit, membuatnya tampak lebih mengerikan. Paksaan yang tak terlihat membuat banyak ahli di langit tidak bisa menahan getaran. Ini adalah ketakutan dari jiwa, seolah-olah binatang buas kuno keluar dari kandang, memberi orang rasa takut akan penindasan. Ini hanya gelap nafas biasa yang diungkapkan oleh dewa setan besar. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya Raja Iblis legendaris ini. Seluruh dewa kegelapan tersembunyi di dalam kabut hitam pekat, dan tubuhnya terlihat sangat kuat, tetapi hanya siluet yang bisa dilihat, dan udara cemberut menyelimuti padang pasir, bahkan di tengah matahari. Itu membuat orang merasa kedinginan. Kedua dewa iblis ini terkenal dan terkenal selama ribuan tahun, mereka adalah dewa iblis terkuat mutlak. Begitu mereka muncul, mereka tidak mengejutkan Tuan Xuanji, dan mereka tidak membiarkan dewa utama di sisi dewa guntur berkerut. Haha, kau memiliki pepatah terkenal di timur, pahlawan dan pahlawan Laozi, 2 generasi Chen dan putra-putranya memang generasi yang heroik. 10.000 tahun yang lalu, surga ayahmu yang bermasalah berada dalam kekacauan, dan kau membunuh 10.000 tahun kemudian. Dewa Tuan munafik telah kehilangan muka mereka. Haha, aku sangat bersedia bekerja sama denganmu. Lapisan neraka ke-18 memenjarakan dewa terkuat dari iblis kita, yang merupakan tujuan bersama kita. Petik 2. Dewa iblis gelap tertawa, dan nafas yang luas di dunia ini. Chen Nan berpikir keras, iblis penipu selalu menggunakan cara apapun, pihak lain tampaknya sengaja memujinya. Chen Nan sangat waspada terhadap mereka. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keluhan dengan mereka. Dia telah membunuh kaisar darah bereinkarnasi dari keluarga malaikat darah bersama-sama dengan iblis besar belum lama ini. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa berita itu tidak akan sampai kepada para dewa iblis ini.
Sebelumnya, sosok setan iblis Taiji di tubuhnya telah menelan dewa-dewa kegelapan yang tidak tahu generasi mana ia berasal. Chen Nan tertawa juga, haha. Dewa iblis kegelapanmu seperti bulan di langit, seperti Lei Guaner, yang mulia adalah dunia kekuatan sihir. Beruntung 3 nyawa untuk bertemu denganmu hari ini. Kata-kata sopan munafik ini harus diucapkan, Chen Nan berkata dengan berani, karena 2 dewa iblis juga tertarik menyerang lapisan neraka ke-18, mengapa kita tidak mengirim lebih banyak orang lagi, kita kesal dan kesal. Dewa iblis gelap terlihat stagnan dan tertawa, kamu tidak tahu, karena dunia datang ke dunia, kekuatan hukuman surga, Tuhan Allah juga harus mundur. Namun, kita memiliki susunan pemanggilan kuno, yang dapat menghindari bagian dari bahaya. Itu terlalu ajaib, dan 3 bulan persiapan yang teliti hampir tidak dapat membuka saluran. Waktunya pendek dan terbatas. Selain itu, Anda tidak dapat memobilisasi batas bawah kuda dalam skala besar seperti yang Anda katakan. Jika tidak, yang disebut penegak hukum manusia ini akan memerintahkan yang kuat di dunia untuk dilahirkan. Sedikit ceroboh dapat menyebabkan perang antara surga dan manusia. Petik 2. Dewa kegelapan ada dalam kegelapan, matanya berkilauan dengan kecemerlangan yang menakutkan, dan dia menubruk, saya pikir lebih baik untuk menyelesaikan orang-orang di depan saya terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang lapisan neraka ke-18. Haha, Chen Nan tertawa, tetapi dia lebih berat. Dewa guntur yang agung terinjak-injak olehnya, pada saat ini, kepalanya ditutupi dengan rambut ungu dan berkibar, tetapi keterikatan yang kokoh dan kokoh terperangkap oleh beberapa avatar, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Reptil sialan, manusia yang rendah hati, dia mengutuk terus-menerus. Chen Nan tidak menanggapi ini, tetapi inkarnasi si Dangdang tampaknya akan berakhir dengan papan getah dan gentah. Kedua batu dewa di tangannya menghantam bagian belakang kepala Thor lagi. Chen Nan tersenyum dan menaruh 5 avatar ke dalam tubuhnya. Beberapa permata mengelilinginya. Dia secara pribadi meraih kabel yang mengantuk, pergelangan tangannya bergetar, dan semburan suara gemerincing membuat hati semua orang hadir gemetaran. Dia mengguncangnya dengan keras, menghancurkan Thor terikat ke kaki Dewa Setan Kegelapan, dan berkata sambil tersenyum, berikan hadiah kepada kedua yang mulia untuk membunuhmu dan mengikutimu. Kemalangan Jiangdong. Jika Chen Nan benar-benar membunuh dewa utama, masalahnya akan terlalu banyak. Namun, jika 2 dewa iblis dipenggal, bukan karena dia akan menanggung beban. 2 dewa iblis mengerutkan kening untuk sementara waktu, dan para dewa utama di atas langit sangat marah. Pada saat ini, dewa utama dalam pakaian perang emas berteriak pada ketinggian tinggi, jika dewa setan gelap berani membunuh Thor, tunggu saja untuk bertarung di surga. Kami siap untuk menghancurkan keseimbangan dan bersiap untuk pertempuran berdarah. Apa kamu mengancamku? Aku tidak pernah diancam oleh dewa setan kegelapan. Jika kamu ingin bertarung, kami harus bertarung melawanmu untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa dewa setan gelap dan dewa gelap menembak pada saat yang sama, memainkan sihir gelap yang mengerikan membungkus kutukan Thor yang mengaum di dalam. Tapi untuk waktu yang lama, Thor seperti orang mati, tidak bisa bergerak, dan tubuhnya sepertinya kehilangan vitalitas. Ming Sen Dao, sel dulu, mungkin akan berguna nanti, Chen Nan pertama akan menekannya ke dunia batin Anda. Chen Nan mengutuk dalam hatinya. Kedua abadi tua itu sangat licik. Mereka berkata begitu buruk, tetapi mereka tidak berani membunuh. Dia tertawa keras, dan memenjarakan dewa guntur yang disegel ke dalam dunia batinnya. Pokoknya, dia hampir memalingkan mukanya dengan dewa Tuhan. Kemudian ambil tawanan dulu dan perlahan-lahan bersihkan nanti. Pada saat Chen Nan membuka langit dan bumi bagian dalam, mata dewa iblis gelap berbinar dan berkata, Chen Nan tidak mengharapkan Anda untuk menjatuhkan malaikat jihad yang bereinkarnasi. Haha, mengapa tidak memberikannya kepada kami? Sial, ternyata kedua dewa iblis itu mendatangi Nalan Ruoshui, Chen Nan mencibir dalam hatinya. Seorang malaikat jihadis kecil, Hezuo Daozai, jauh lebih buruk daripada desas-desus. Itu mudah diambil oleh saya. Mengapa 2 dewa iblis peduli padanya? Hei, kita hanya perlu darah malaikat jihad untuk berkorban kepada leluhur kita. Chen Nan tidak percaya hantu mereka berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, 2 dewa iblis menyesal, dan reinkarnasi malaikat perang suci adalah temanku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi ke alam, juga tidak memberikannya kalian. Dewa kegelapan setan tertawa dan berkata, ini hanya seorang wanita. Kultivasi adalah seperti Anda, dan Anda tidak dapat menginginkan keindahan yang indah. Ada sejumlah wanita menggairahkan yang indah di dewa setan surga. Berikan malaikat suci kepada kami. 3.000 wanita cantik siap membantu Anda. Memilih. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, di saluran darah di belakang dewa iblis yang gelap, cahaya menyala, dan puluhan penyihir yang menggairahkan dengan fisik atau cahaya atau kepenuhan berkibar. Terbang kasaringan, rok transparan, montok-montok, menari anggun, flamboyan, memancarkan godaan tak berujung, pesona tiada banding. Tetapi dalam hati Chen Nan, mereka seperti tengkorak merah muda, dan jantung Raja Dewa yang teguh tidak bisa digerakkan oleh suara ajaib ini. Aku mengatakan bahwa reinkarnasi malaikat jihadis adalah temanku. Warna-warna indah ini untukku, seperti awan yang telah melewati mataku. Jadi, aku tidak bisa memberikan Naran Ruoshui kepadamu. Haha, itu karena kamu belum benar-benar melihat wanita yang paling menawan di antara dewa iblisku, dan dia adalah dewa setan super. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, Yang mulia, dewa setan gelap, saya benar-benar tidak bisa memberikan Naran Ruoshui kepada Anda.
benar-benar tidak memberikannya. Demon God dan Hades meledak bersamaan dengan energi sihir yang menakutkan, dan suaranya agak dingin. Sungguh tidak, Chen Nan dengan tegas menjawab. Ribuan lampu emas, tinggi di atas langit, napas suci melonjak, dua sosok emas dengan cepat mendarat. Wajah Dewa Iblis gelap tiba-tiba berubah, mengatakan, Dewa Cahaya dan Dewa Perang. Chen Nan mengangkat matanya dan melihat seorang pria muda yang sama mempesonanya dengan matahari. Berlatar belakang cahaya keemasan langit, ia perlahan-lahan jatuh. Dewa cerahlah yang telah membantunya di aula bulan berbintang. Pria muda lainnya itu tampaknya lebih baik daripada roh cahaya, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang suci emas. Kedua orang ini adalah di antara para tuan dari generasi Dewa Barat, dan beberapa dari mereka dapat menyamai mereka dalam generasi yang sama. Chen Nan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi pada kesempatan ini. Dewa cerah itu tersenyum cemerlang, dan seluruh orang itu berkilauan seperti matahari di langit. Terima kasih, Yang Mulia, untuk membantu Anda terakhir kali. Chen Nan selalu baik dan benci, dan terakhir kali Dewa Cahaya membantunya, dan ia dan Yuxin memiliki rahmat. Dia tidak bisa melupakannya. God of War sedang melihat ke segala arah, memandangi dua lawan lama di seberangnya. Sebagai penguasa surga yang paling bergengsi, penguasa kontemporer sistem ilahi ini memiliki kekuatan kebanggaan mutlak, bahkan sekuat iblis gelap. Dewa utama dan dewa setan telah mengirim para ahli top. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk bersaing untuk Naran Ruoshui? Hati Chen Nan penuh dengan keraguan, apakah benar-benar mengerikan mengatakan bahwa malaikat jihad mencapai kondisi penuh? Di kejauhan, banyak Master Xuanji mengawasi dengan cermat, dan mereka tahu secara insting bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi hari ini. Naga bajingan itu telah mengalahkan pria ahli sihir, tetapi yang mengganggu bajingan tua itu adalah bahwa dia tidak dapat menangkap pihak lain dan membiarkan Ciman melarikan diri kembali ke surga. Dia dan bayi naga juga mulai memperhatikan beberapa raksasa. Dewa cerah tersenyum dan berkata, bisakah saudara Chen membawa malaikat jihad kepada kita dan membawanya ke alam surgawi? Meskipun banyak hal tidak menyenangkan terjadi hari ini, tetapi dengan persahabatan kita. Saya bersedia menjamin bahwa semua ini dapat dihapuskan untuk apapun. Tidak ada yang terjadi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Dewa Iblis Gelap berkata dengan marah, jika Anda memberikan malaikat jihadis kepada kami, Chen Nan, Dewa Iblis saya akan membantu Anda mewujudkan keinginan sebanyak mungkin di masa depan. Namun, Chen Nan menganggap kata-kata Dewa Setan Kegelapan sebagai telinga yang tuli, Dewa Iblis selalu licik dan tidak bermoral, dan janji-janji mereka tidak dapat dipercaya. Melihat pertikaian antara kedua pihak, Chen Nan tidak terburu-buru. Dia bertanya perlahan, saya sangat terkejut. Apakah reinkarnasi jihad benar-benar sangat penting, mengapa Anda begitu bersemangat untuk memperjuangkannya? Dewa cerah tersenyum dan berkata, sekarang para dewa setan sudah tahu, tidak ada yang disembunyikan. Di surga, beberapa dewa utama kita menemukan sebuah gua dengan beberapa malaikat jihad yang utuh. Menurut catatan, mereka dapat dibangunkan dengan darah keturunan mereka dan dipulihkan hidup. Jika beberapa leluhur perang yang kuat dibangkitkan, apa artinya itu bisa dibayangkan? Petik 2. Chen Nan menarik napas, dan beberapa mayat hidup tua yang tidak tahu umur berapa dibangkitkan. Untuk surga barat yang sekarang seimbang, ini benar-benar badai. Mata Dewa Kegelapan Iblis Setan galak dan berteriak, idiot mengatakan mimpi, orang-orang tua dan mayat hidup tidak akan pernah dibangkitkan. Setelah semua, dia dan Mingshen mengunci kesadaran mereka pada Chen Nan. Tampaknya jika ada sesuatu yang salah, mereka pertama kali akan menyerang Chen Nan. Dewa Perang di sebelah perang sudah menatap Chen Nan. Haha, Chen Nan tertawa dan berkata, peristiwa mengejutkan Si Sitian memiliki dampak besar pada Anda. Dia memandang dua dewa iblis dan dewa perang, dan berkata, jika ada di antara Anda yang memimpin dalam berurusan dengan saya, jangan menyesal karena saya memilih partai lain. Tapi Anda juga tahu bahwa meskipun saya tidak bekerja sama dengan salah satu pihak, saya masih bisa lolos begitu saja. Raja Digital dari Timur ingin mengambil hidup saya masih hidup, dan aku akan diizinkan untuk memburu Raja para Dewa. Jika kau benar-benar tidak bisa menekannya dan ingin melakukan sesuatu denganku, aku tidak keberatan memiliki lebih banyak musuh. Petik 2. Kata-kata Chen Nan sombong dan sulit diatur, tetapi yang terkuat dari keempat Raja Dewa benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, Chen Nan memang cukup kuat, dan sayap Raja Dewa menyebar, dan mereka tidak bisa menyusul bayangan satu sama lain. Yah, mari kita bahas masalah ini perlahan-lahan, dan sekarang kamu tidak perlu buru-buru kembali ke surga, bagaimana kalau pergi ke neraka ke-18? Mendengar Chen Nan mengatakan ini, Dewa Setan Gelap tersenyum dan berkata, oke, pergi ke tingkat neraka ke-18. Dewa Cahaya dan Dewa Perang mengerutkan kening. Haha, kalau begitu bergegas ke neraka ke-18. Lalu, Chen Nan bergegas menuju kedalaman gurun. Dua naga mengikuti. 4 master-master para dewa, masing-masing mengirimkan suara melalui saluran ruang angkasa. Beberapa tokoh menukik ke bawah dan terbang ke barat bersama 4. Di kejauhan, banyak Master Xuanji saling memandang. Kacau, benar-benar kacau. Chen Nan bahkan mendorong yang terbaik dari para dewa surga untuk menggerakkan kota suci bidan, dan situasinya menjadi semakin menyusahkan. Banyak Master Xuanji mengikuti, dan langit hitam di atas gurun. Zijin Shenlong berteriak dengan gembira di sebelah Chen Nan, jika Anda dapat menemukan cara untuk dapat memerintah mereka, itu adalah sekelompok penjahat super. Bayi naga itu mengangguk dengan kuat dan berkata,
Tuhan berkata, biarkan iblis meletakkan neraka 9 lapis, biarkan dewa utama meletakkan neraka 9 lapis. Mari kita mengunjungi lapisan neraka ke-18 bersama-sama. Pilar besar cahaya darah menembus langit lurus melalui langit dan berdiri berdampingan dengan ruang suci yang menuruni saluran di sampingnya. The Dark Demon God berjalan keluar dengan tenang dari dalam, tinggi dan tampan, mengenakan baju besi sihir hitam, seperti rambut hitam seperti air terjun yang tersebar di bagian belakang dadanya, kabut gelap samar di sekitarnya, sepasang mata ajaib seperti dua lampu itu umumnya terang, berkilauan dalam kabut gelap, dan tanduk ajaib ungu di tengah dahi, dibagi menjadi 3 garpu, membungkuk ke arah langit, membuatnya tampak lebih mengerikan. Paksaan yang tak terlihat membuat banyak ahli di langit tidak bisa menahan getaran. Ini adalah ketakutan dari jiwa, seolah-olah binatang buas kuno keluar dari kandang, memberi orang rasa takut akan penindasan. Ini hanya gelap nafas biasa yang diungkapkan oleh dewa setan besar. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya Raja Iblis legendaris ini. Seluruh dewa kegelapan tersembunyi di dalam kabut hitam pekat, dan tubuhnya terlihat sangat kuat, tetapi hanya siluet yang bisa dilihat, dan udara cemberut menyelimuti padang pasir, bahkan di tengah matahari. Itu membuat orang merasa kedinginan. Kedua dewa iblis ini terkenal dan terkenal selama ribuan tahun, mereka adalah dewa iblis terkuat mutlak. Begitu mereka muncul, mereka tidak mengejutkan Tuan Xuanji, dan mereka tidak membiarkan dewa utama di sisi dewa guntur berkerut. Haha, kau memiliki pepatah terkenal di timur, pahlawan dan pahlawan Laozi, dua generasi Chen dan putra-putranya memang generasi yang heroik. 10.000 tahun yang lalu, surga ayahmu yang bermasalah berada dalam kekacauan, dan kau membunuh 10.000 tahun kemudian. Dewa Tuan Munafik telah kehilangan muka mereka. Haha, aku sangat bersedia bekerja sama denganmu. Lapisan neraka ke-18 memenjarakan dewa terkuat dari iblis kita, yang merupakan tujuan bersama kita. Petik 2. Dewa iblis gelap tertawa, dan nafas yang luas di dunia ini. Chen Nan berpikir keras, iblis penipu selalu menggunakan cara apapun, pihak lain tampaknya sengaja memujinya. Chen Nan sangat waspada terhadap mereka. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keluhan dengan mereka. Dia telah membunuh kaisar darah bereinkarnasi dari keluarga malaikat darah bersama-sama dengan iblis besar belum lama ini. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa berita itu tidak akan sampai kepada para dewa iblis ini. Sebelumnya, sosok setan iblis Taiji di tubuhnya telah menelan dewa-dewa kegelapan yang tidak tahu generasi mana ia berasal. Chen Nan tertawa juga, haha. Dewa iblis kegelapanmu seperti bulan di langit, seperti Lei Guaner, yang mulia adalah dunia kekuatan sihir. Beruntung 3 nyawa untuk bertemu denganmu hari ini. Kata-kata sopan munafik ini harus diucapkan, Chen Nan berkata dengan berani, karena dua dewa iblis juga tertarik menyerang lapisan neraka ke-18, mengapa kita tidak mengirim lebih banyak orang lagi, kita kesal dan kesal. Dewa iblis gelap terlihat stagnan dan tertawa, kamu tidak tahu, karena dunia datang ke dunia, kekuatan hukuman surga, Tuhan Allah juga harus mundur. Namun, kita memiliki susunan pemanggilan kuno, yang dapat menghindari bagian dari bahaya. Itu terlalu ajaib, dan 3 bulan persiapan yang teliti hampir tidak dapat membuka saluran. Waktunya pendek dan terbatas. Selain itu, Anda tidak dapat memobilisasi batas bawah kuda dalam skala besar seperti yang Anda katakan. Jika tidak, yang disebut penegak hukum manusia ini akan memerintahkan yang kuat di dunia untuk dilahirkan. Sedikit ceroboh dapat menyebabkan perang antara surga dan manusia. Petik 2. Dewa kegelapan ada dalam kegelapan, matanya berkilauan dengan kecemerlangan yang menakutkan, dan dia menubruk, saya pikir lebih baik untuk menyelesaikan orang-orang di depan saya terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang lapisan neraka ke-18. Haha, Chen Nan tertawa, tetapi dia lebih berat. Dewa guntur yang agung terinjak-injak olehnya, pada saat ini, kepalanya ditutupi dengan rambut ungu dan berkibar, tetapi keterikatan yang kokoh dan kokoh terperangkap oleh beberapa avatar, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Reptil sialan, manusia yang rendah hati, dia mengutuk terus-menerus. Chen Nan tidak menanggapi ini, tetapi inkarnasi si Dangdang tampaknya akan berakhir dengan papan getah dan gentah. Kedua batu dewa di tangannya menghantam bagian belakang kepala Thor lagi. Chen Nan tersenyum dan menaruh 5 avatar ke dalam tubuhnya. Beberapa permata mengelilinginya. Dia secara pribadi meraih kabel yang mengantuk, pergelangan tangannya bergetar, dan semburan suara gemerincing membuat hati semua orang hadir gemetaran. Dia mengguncangnya dengan keras, menghancurkan Thor terikat ke kaki Dewa Setan Kegelapan, dan berkata sambil tersenyum, berikan hadiah kepada kedua yang mulia untuk membunuhmu dan mengikutimu. Kemalangan Jiangdong. Jika Chen Nan benar-benar membunuh dewa utama, masalahnya akan terlalu banyak. Namun, jika dua dewa iblis dipenggal, bukan karena dia akan menanggung beban. Dua dewa iblis mengerutkan kening untuk sementara waktu, dan para dewa utama di atas langit sangat marah. Pada saat ini, dewa utama dalam pakaian perang emas berteriak pada ketinggian tinggi, jika dewa setan gelap berani membunuh Thor, tunggu saja untuk bertarung di surga. Kami siap untuk menghancurkan keseimbangan dan bersiap untuk pertempuran berdarah. Apa kamu mengancamku? Aku tidak pernah diancam oleh dewa setan kegelapan. Jika kamu ingin bertarung, kami harus bertarung melawanmu untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa dewa setan gelap dan dewa gelap menembak pada saat yang sama, memainkan sihir gelap yang mengerikan membungkus kutukan Thor yang mengaum di dalam. Tapi untuk waktu yang lama, Thor seperti orang mati, tidak bisa bergerak, dan tubuhnya sepertinya kehilangan vitalitas. Ming Sen Dao, sel dulu, mungkin akan berguna nanti, Chen Nan pertama akan menekannya ke dunia batin Anda.
Chen Nan mengutuk dalam hatinya. Kedua abadi tua itu sangat licik. Mereka berkata begitu buruk, tetapi mereka tidak berani membunuh. Dia tertawa keras, dan memenjarakan Dewa Guntur yang disegel ke dalam dunia batinnya. Pokoknya, dia hampir memalingkan mukanya dengan Dewa Tuhan. Kemudian ambil tawanan dulu dan perlahan-lahan bersihkan nanti. Pada saat Chen Nan membuka langit dan bumi bagian dalam, mata Dewa Iblis gelap berbinar dan berkata, Chen Nan tidak mengharapkan Anda untuk menjatuhkan malaikat jihad yang bereinkarnasi. Haha, mengapa tidak memberikannya kepada kami? Sial. Ternyata kedua Dewa Iblis itu mendatangi Nalan Ruoshui. Chen Nan mencibir dalam hatinya. Seorang malaikat jihadis kecil, Hezuo Dausai, jauh lebih buruk daripada desas-desus. Itu mudah diambil oleh saya. Mengapa dua Dewa Iblis peduli padanya? Hei, kita hanya perlu darah malaikat jihad untuk berkorban kepada leluhur kita. Chen Nan tidak percaya hantu mereka berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, dua Dewa Iblis menyesal, dan reinkarnasi malaikat perang suci adalah temanku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi ke alam, juga tidak memberikannya kalian. Dewa Kegelapan Setan tertawa dan berkata, ini hanya seorang wanita. Kultivasi adalah seperti Anda, dan Anda tidak dapat menginginkan keindahan yang indah. Ada sejumlah wanita menggairahkan yang indah di Dewa Setan Surga. Berikan malaikat suci kepada kami. 3.000 wanita cantik siap membantu Anda. Memilih. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, di saluran darah di belakang Dewa Iblis yang gelap, cahaya menyala, dan puluhan penyihir yang menggairahkan dengan fisik atau cahaya atau kepenuhan berkibar. Terbang kasaringan, rok transparan, montok. Montok, menari anggun, flamboyan, memancarkan godaan tak berujung, pesona tiada banding. Tetapi dalam hati Chen Nan, mereka seperti tengkorak merah muda, dan jantung Raja Dewa yang teguh tidak bisa digerakkan oleh suara ajaib ini. Aku mengatakan bahwa reinkarnasi malaikat jihadis adalah temanku. Warna-warna indah ini untukku, seperti awan yang telah melewati mataku. Jadi, aku tidak bisa memberikan Naran Ruoshui kepadamu. Haha, itu karena kamu belum benar-benar melihat wanita yang paling menawan di antara Dewa Iblisku, dan dia adalah Dewa Setan Super. Chen Nan menyela kata-katanya dan berkata, Yang mulia, Dewa Setan Gelap, saya benar-benar tidak bisa memberikan Naran Ruoshui kepada Anda. Benar-benar tidak memberikannya. Demon God dan Hades meledak bersamaan dengan energi sihir yang menakutkan, dan suaranya agak dingin. Sungguh tidak, Chen Nan dengan tegas menjawab. Ribuan lampu emas, tinggi di atas langit, napas suci melonjak, dua sosok emas dengan cepat mendarat. Wajah Dewa Iblis Gelap tiba-tiba berubah, mengatakan, Dewa Cahaya dan Dewa Perang. Chen Nan mengangkat matanya dan melihat seorang pria muda yang sama mempesonanya dengan matahari. Berlatar belakang cahaya keemasan langit, ia perlahan-lahan jatuh. Dewa cerahlah yang telah membantunya di aula bulan berbintang. Pria muda lainnya itu tampaknya lebih baik daripada roh cahaya, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang suci emas. Kedua orang ini adalah di antara para tuan dari generasi Dewa Barat, dan beberapa dari mereka dapat menyamai mereka dalam generasi yang sama. Chen Nan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi pada kesempatan ini. Dewa cerah itu tersenyum cemerlang, dan seluruh orang itu berkilauan seperti matahari di langit. Terima kasih, Yang Mulia, untuk membantu Anda terakhir kali. Chen Nan selalu baik dan benci, dan terakhir kali Dewa Cahaya membantunya, dan ia dan Yuxin memiliki rahmat. Dia tidak bisa melupakannya. God of War sedang melihat ke segala arah, memandangi dua lawan lama di seberangnya. Sebagai penguasa surga yang paling bergengsi, penguasa kontemporer sistem ilahi ini memiliki kekuatan kebanggaan mutlak, bahkan sekuat iblis gelap. Dewa utama dan Dewa Setan telah mengirim para ahli top. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk bersaing untuk Naran Ruoshui? Hati Chen Nan penuh dengan keraguan, apakah benar-benar mengerikan mengatakan bahwa malaikat jihad mencapai kondisi penuh? Di kejauhan, banyak Master Xuanji mengawasi dengan cermat, dan mereka tahu secara insting bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi hari ini. Naga bajingan itu telah mengalahkan pria ahli sihir, tetapi yang mengganggu bajingan tua itu adalah bahwa dia tidak dapat menangkap pihak lain dan membiarkan Ciman melarikan diri kembali ke surga. Dia dan bayi naga juga mulai memperhatikan beberapa raksasa. Dewa cerah tersenyum dan berkata, bisakah saudara Chen membawa malaikat jihad kepada kita dan membawanya ke alam surgawi? Meskipun banyak hal tidak menyenangkan terjadi hari ini, tetapi dengan persahabatan kita. Saya bersedia menjamin bahwa semua ini dapat dihapuskan untuk apapun. Tidak ada yang terjadi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Dewa Iblis Gelap berkata dengan marah, jika Anda memberikan malaikat jihadis kepada kami, Chen Nan, Dewa Iblis saya akan membantu Anda mewujudkan keinginan sebanyak mungkin di masa depan. Namun, Chen Nan menganggap kata-kata Dewa Setan Kegelapan sebagai telinga yang tuli, Dewa Iblis selalu licik dan tidak bermoral, dan janji-janji mereka tidak dapat dipercaya. Melihat pertikaian antara kedua pihak, Chen Nan tidak terburu-buru. Dia bertanya perlahan, saya sangat terkejut. Apakah reinkarnasi jihad benar-benar sangat penting? Mengapa Anda begitu bersemangat untuk memperjuangkannya? Dewa cerah tersenyum dan berkata, sekarang para Dewa Setan sudah tahu, tidak ada yang disembunyikan. Di surga, beberapa dewa utama kita menemukan sebuah gua dengan beberapa malaikat jihad yang utuh. Menurut catatan, mereka dapat dibangunkan dengan darah keturunan mereka dan dipulihkan hidup. Jika beberapa leluhur perang yang kuat dibangkitkan, apa artinya itu bisa dibayangkan? Petik 2.
Chen Nan menarik napas, dan beberapa mayat hidup tua yang tidak tahu umur berapa dibangkitkan. Untuk surga barat yang sekarang seimbang, ini benar-benar badai. Mata Dewa Kegelapan Iblis Setan galak dan berteriak, idiot mengatakan mimpi, orang-orang tua dan mayat hidup tidak akan pernah dibangkitkan. Setelah semua, dia dan Ming Shen mengunci kesadaran mereka pada Chen Nan. Tampaknya jika ada sesuatu yang salah, mereka pertama kali akan menyerang Chen Nan. Dewa Perang di sebelah perang sudah menatap Chen Nan. Haha, Chen Nan tertawa dan berkata, peristiwa mengejutkan Si Sitian memiliki dampak besar pada Anda. Dia memandang dua dewa iblis dan dewa perang, dan berkata, jika ada di antara Anda yang memimpin dalam berurusan dengan saya, jangan menyesal karena saya memilih partai lain. Tapi Anda juga tahu bahwa meskipun saya tidak bekerja sama dengan salah satu pihak, saya masih bisa lolos begitu saja. Raja Digital dari Timur ingin mengambil hidup saya masih hidup, dan aku akan diizinkan untuk memburu Raja para Dewa. Jika kau benar-benar tidak bisa menekannya dan ingin melakukan sesuatu denganku, aku tidak keberatan memiliki lebih banyak musuh. Petik 2. Kata-kata Chen Nan sombong dan sulit diatur, tetapi yang terkuat dari keempat Raja Dewa benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, Chen Nan memang cukup kuat, dan sayap Raja Dewa menyebar, dan mereka tidak bisa menyusul bayangan satu sama lain. Yah, mari kita bahas masalah ini perlahan-lahan, dan sekarang kamu tidak perlu buru-buru kembali ke surga, bagaimana kalau pergi ke neraka ke-18? Mendengar Chen Nan mengatakan ini, Dewa Setan Gelap tersenyum dan berkata, oke, pergi ke tingkat neraka ke-18. Dewa Cahaya dan Dewa Perang mengerutkan kening. Haha, kalau begitu bergegas ke neraka ke-18. Lalu, Chen Nan bergegas menuju kedalaman gurun. Dua naga mengikuti. Empat master-master para dewa, masing-masing mengirimkan suara melalui saluran ruang angkasa. Beberapa tokoh menukik ke bawah dan terbang ke barat bersama empat. Di kejauhan, banyak master Suanji saling memandang. Kacau, benar-benar kacau. Chen Nan bahkan mendorong yang terbaik dari para dewa surga untuk menggerakkan kota suci bidan, dan situasinya menjadi semakin menyusahkan. Banyak master Suanji mengikuti, dan langit hitam di atas gurun. Zijin Shenlong berteriak dengan gembira di sebelah Chen Nan, jika Anda dapat menemukan cara untuk dapat memerintah mereka, itu adalah sekelompok penjahat super. Bayi naga itu mengangguk dengan kuat dan berkata, Tuhan berkata, biarkan iblis meletakkan neraka 9 lapis, biarkan dewa utama meletakkan neraka 9 lapis. Mari kita mengunjungi lapisan neraka ke-18 bersama-sama.